Kemarin ada teman-teman UMKM yang konsul ke Kebun Desain nih ke kantor buat daftar merek katanya. Ya. Dan ketika kita kasih tahu kalau aduh daftar merek ini namanya ternyata bisa dirubah nih sama petugas DJKI kayak gitu. Mereka kaget, Jis. Ya. Nah ini gimana Jis terkait dengan dirubah nama mereknya oleh petugas misalkan? Ya awalnya juga saya daftar merek kan ya udah lancar-lancar aja biasa gitu ya. Sampai ada waktu itu pernah tipe. Jadi nama mereknya apa, di gambarnya tulisannya apa. Tiba-tiba ada notif dari DJKI. Nama mereknya sudah dirubah kata gitu. Oh gitu ada notif. Ya. Wah, main dirubah aja nih, enggak ada izin dulu gitu kan. Iya. Apa nih yang dirubah? Oh, ternyata dirubah disamain nama mereknya dengan kata-kata yang di logonya. Oke. Jadi misalkan di itunya Kebun Desain, di nama mereknya Kebun Desain misalkan. Tapi di Kebun di logonya itu kebun doang misalkan. Nah, nanti akan dirubah tuh. Oh, ini enggak ada desainnya nih. Dihapus nanti desainnya gitu. Oke. Ngikutin nama yang ada di tulisan yang ada di logo kayak gitu ya? Ya, tulisan yang ada di gambar. Di gambar logo kayak gitu ya? Banyak tuh terjadi kayak gitu. Jadi ngikutin tulisan yang ada di gambar gitu. Terus ada juga yang misalkan di logonya itu ada gambarnya. Misalkan gambar beruang. Terus ada nama mereknya. Nah, saya tuh ngetik nama mereknya ya udah nama mereknya aja gitu. Tiba-tiba diganti tuh sama DJKI. Oke. Jadi nama merek plus logo beruang gitu. Oh gitu. Iya. Padahal di logo beruangnya itu ada kata-kata beruang atau enggak? Enggak ada. Cuman gambar beruang aja. Gambar beruang aja. Jadi namanya plus logo beruang misalkan gitu. Jadi ya udah jadi DJKI punya kemampuan untuk mengedit nama merek kita jadinya. Ibaratnya kayak gimana ya, aturan yang mereka tuh boleh mengedit nama merek kita ya. Disesuaikan dengan si gambar logonya. Dan itu Okay. tanpa izin. Dalam artian ngasih notifikasi pun hanya notifikasi ini udah dirubah loh gitu. Sudah dirubah. Iya. Bukan notif izin ini mau merubah ini kayak gitu ya. Dengan ini karena di gambarnya ini, bukan gitu ya? Bukan. Oke, nah ini gimana Jis? Nah, jadinya kita harus hati-hati nih. Jangan sampai gara-gara di logonya misalkan ada tulisan apa, akhirnya nama merek kita jadi berubah gitu, jadi ganti. Ini kadang-kadang di UMKM Jis ada nama apa namanya? Nama mereknya, terus ada nomor HP kayak gitu. Ya, itu nggak boleh itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Biasanya ada sosial medianya juga tuh. Karena UMKM tuh kadang nguploadnya itu bukan logo, tapi malah label kemasan misalkan. Terus di sana itu ada misalkan ada slogannya lah. Iya. Itu bakal dirubah jadi panjang tuh kayaknya ya. Panjang bener, slogannya dimasuk ke dalam mereknya gitu. Oke. Nah biar nggak terjadi kesalahan seperti itu nih Jis. Itu gimana Jis? Nah teman-teman harus bisa ngebedain mana logo, mana bukan. Oke. Jadi nanti ketika pengajuan uploadnya itu harus logonya aja gitu. Logonya aja, jangan dibawa-bawa tuh yang kontaknya, sosmednya jangan dibawa. Terus misalkan apa ya? Kalau logo plus nama mereknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, logo plus nama merek nggak apa-apa. Icon misalkan. Misalnya ya ada ikonnya lah, logonya itu icon dengan nama mereknya. Nah udah itu oke. Terus misal maskot, nama merek oke, masih aman. Oke. Maskot, icon atau logonya, terus nama mereknya itu masih aman. Tapi jangan bawa-bawa yang lainnya sehingga nanti nama mereknya jadi dirubah sama mereka gitu. Oke, itu ya teman-teman ya terkait dengan perubahan nama merek oleh petugas DJKI. Itu memang mereka punya wewenang itulah ibaratnya kan gitu ya. Iya. Punya wewenang itu. Oh ya, jadi jangan kaget kalau teman-teman itu
upload gambar misalkan ya, itu ada typonya, misalkan ada nomor HP atau kontak IG, media sosial gitu ya. Ya. Itu bakal masuk tuh. Ya main edit-editin aja gitu. Iya, Nah kalau ngerti konteksnya aman. Misalkan petugasnya tahu nih, oh ini nomor HP nih, gak usah lah, gak usah diedit misalkan. Nah kalau yang misalkan gak ngerti brand nih, oh berarti yang di sini harus ditulis gitu, mas staffnya ya udah. Iya. Nah, biar temen-temen nih ya nggak capek pusing mikirin kayak gitu tuh Jis. Biar meminimalisir kesalahan-kesalahan gitu. Biar ada partner yang ngawasin kalau meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu gimana Jis? Nah teman-teman bisa order ke Kebun Desain. Karena kalau di Kebun Desain ketika teman-teman order daftar merek terus ngirim logonya, kita lihat wah kita bisa edit lagi logonya. Kita bisa remake. Dalam artian wah ada kontaknya, kita hapus gitu. Lalu kita konfirmasi dulu. Ini kontaknya dihapus ya, apakah boleh atau enggak, atau misalkan ada slogannya nih, ini slogannya merek atau bukan, kata-katanya nih gitu. Kalau bukan saya hapus ya gitu, konfirmasi. Jadi nanti kita dieditin sehingga ketika diupload logonya sudah oke, udah bagus. Udah bersih lah kayak gitu ya. Iya. Udah clean. Nah, kenapa banyak UMKM yang uploadnya itu bukan logo yang macam-macam? Karena mereka nggak punya file masternya. Iya. Itu kesalahannya tuh. Kalau di Kebun Desain, walaupun nggak punya file master, teman-teman kita bisa editin dulu. Kita bantuin lah ya. Kita bantuin ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau order daftar merek bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Langsung WA aja. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng lah. Nah itu ya teman-temannya, gampang tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.